saya menyimpulkan kehendak ataupun kesediaan Kiai Ma'ruf menjadi calon wakil presiden adalah sebagai jembatan. Kami sendiri dari awal Partai Persatuan Pembangunan juga sudah mengusulkan Kiai Ma'ruf. Pertama kali saya usulkan kepada Presiden tanggal 3 Desember 2017 di Istana Bogor. Ya, munculnya sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019 memang lekat dengan dua ketua umum parpol yang sejak awal tampaknya memang mendorong nama Ma'ruf Amin dalam bursa cawapres. Sudah hadir di Mata Najwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Assalamualaikum, selamat malam Cak Imin. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingat di awal-awal dulu sempat rasanya ada yang panas. Siapa sesungguhnya yang lebih berjasa menggolkan Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi cawapres? Sempat saya ingat apakah Cak Imin atau Gus Romi. Mumpung dua-duanya ada dan sudah ada Kiai Haji Ma'ruf, jadi siapa yang lebih berjasa Pak Kiai? Yang sebelah sini atau yang sebelah situ? Oh, dua-duanya. Harus kalau pilih salah satu tidak bisa. Nggak bisa pilih. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dua-dua. Kalau gitu saya tanya, nanti pas pileg coblos PKB atau P3? Oh, rahasia. Rahasia. Karena rekam jejak politik pernah jadi politisi P3, Pernah. Pak Kiai pernah juga jadi politisi PKB. Iya. Pendiri PKB. Pendiri PKB. Itu jadi levelnya tuh lebih pendiri atau pengurus, Caimin? Ya pendiri dong. Ini yang ngomong PKB, tapi lebih dulunya P3. Lebih dulu P3. Ya semua orang dulu P3 sebelum ada PKB. Caimin, dulu juga di Mata Najwa Anda sempat bilang kalau Pak Jokowi tidak sama saya, Pak Jokowi akan kalah. Iya, kalau tidak dengan Kiai Ma'ruf bisa kalah. Dulu belum ada Kiai Ma'ruf. Belum ada Kiai Ma'ruf. Jadi yakin akan menang sekarang? Yakin, karena Kiai Ma'ruf ini representasi dari taruhlah 3 arus besar ya. Arus utama yang saya bawa ini adalah arus NU dan PKB. Yang kedua arus santri yang tidak terangkum dalam partai politik. Grassroots, makanya sarung Kiai Ma'ruf Amin ini sebetulnya adalah mewakili grassroots. Kalau di survei nanti kita tanya para pensurvei berapa jumlah penduduk yang pakai sarung, berapa yang minimal punya sarung di rumahnya. Itulah yang menjadi arus baru. Jadi yang punya sarung, pakai sarung akan pilih. Insya Allah akan Kiai Ma'ruf. Nah, arus yang ketiga, Kiai Ma'ruf ini bisa menjadi jembatan pemahaman keislaman dari yang paling mentah, setengah mateng sampai yang paling mateng. Kiai Ma'ruf ini yang paling mateng. Kalau saya setengah mateng, kira-kira begitu. Kalau Gus Romi? Mentah. Harus diklarifikasi nanti. Ini persaingan pileknya kelihatannya di sini. Nggak, soalnya dia junior saya, jadi saya boleh ngomong begitu. Jadi 3 arus itulah yang bisa menjadi kekuatan Kiai Ma'ruf yang istilahnya permanen voters, pemilih yang kuat. Nah, saya tidak tahu katanya survei akhir-akhir ini kayak itu survei memang fluktuatif, tentu sangat berkembang ya. Tadi di awal ketika saya berbincang dengan Kiai Ma'ruf mengatakan ya itu salah satu alasan bahwa Kiai Ma'ruf yang dipilih untuk meredam isu-isu yang muncul soal antek asing, soal isu Islam dan sebagainya. Saya ingat Anda juga pernah mengatakan hal itu, Gus Romi. Jadi memang ya itu pilihan yang akhirnya membuat Ketua Umum Parpol memutuskan mendorong nama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pasti salah satu. Yang tadi saya sampaikan sejak awal P3 memang sudah mengusulkan Kiai Ma'ruf sebagai salah satu nama dan waktu itu saya langsung sowan ke Kiai. Lebih awal dari PKB? Saya tidak tahu, tapi tanggal 3 Desember saya sudah 2017. 3 Desember 2017 saya sudah menyampaikan waktu itu kepada Pak Jokowi karena saya membayangkan bahwa Republik ini kan dibangun di atas 2 kelompok besar, Pak. Kelompok kebangsaan dan kelompok agama. Nah, karena Bapak sudah mewakili kelompok kebangsaan, istilahnya abangan, maka wakilnya untuk menjaga dan merawat NKRI harus santri. Nah, siapa santri itu? Santri yang bisa diterima semua. Santri yang bisa diterima bukan hanya yang ada di P3 dan PKB, tetapi juga yang ada di partai-partai lain. Sehingga besar kemungkinan dengan adanya 6 partai politik yang mengusung Bapak nantinya,
adalah orang yang berada di luar semua partai politik. Dan itu figur yang paling utama adalah Kiai Ma'ruf Amin. Gus Romi, tapi ini juga kental unsur politik praktisnya kan, kepentingan 2024 pemilu nanti, karena mungkin Kiai Ma'ruf tidak akan menjadi saingan siapapun nanti yang akan bertarung di 2024 kalau memang menjadi Wapres 2019 kan. Ini lebih hitung-hitungan 2024 parpol? 19 aja belum, itu mau ngitung 24. Pasti Kita nggak ngitung sampai ke sana. Mikirnya ke sana, tidak? Tidak, karena kita waktu itu mencoba mencari titik temu kan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan ketika kita juga tahu persis bahwa Pak Jokowi terus diserang dengan berbagai isu aneka 4 label yang anti asing, anti komunis, anti asing, dan kemudian anti Islam, maka figur santri menjadi sangat penting di situ karena bisa menjawab semua isu tersebut. Meskipun seperti yang tadi disampaikan sudah ada Kiai Ma'ruf pun masih diserang isu tersebut karena memang nggak ada isu lain yang bisa digunakan untuk menyerang. Jadi memang ini persoalannya adalah titik temu dan Kiai Ma'ruf ada di situ. Saya waktu itu tidak pamit kepada Kiai Ma'ruf ketika mengusulkan kepada Pak Jokowi, tapi setelah menyampaikan kepada Pak Jokowi 3 Desember saya langsung minta waktu Kiai Ma'ruf, Kiai saya mohon maaf tidak pamit, saya usulkan. Lah kamu itu nggak pamit-pamit mengusulkan saya nggak usah jadi wapres, udah terlalu sepuh. Kata beliau waktu itu, tapi saya katakan Kiai percayalah insya Allah suatu saat saya bukan dukun, tapi insya Allah panjenengan yang akan jadi calon wakil presiden. Ternyata betul. Begitu ya? Bisa dikonfirmasi kepada Saya ingin ke Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Seberapa berhasil, kalau tadi salah satu strateginya untuk menggugurkan 4 tudingan yang kerap kali dilontarkan kepada calon presidennya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seberapa berhasil strategi menempatkan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pendamping? Kita lihat sampai 3 bulan ke depan ya, tapi sampai saat ini pertama untuk menghentikan isu itu kan tidak berhasil. Kalau tujuannya menghentikan, tapi bukan tujuannya menghentikan seperti kata Pak Kiai Ma'ruf tadi kan, isu-isu itu tetap berkembang. Masalahnya adalah seberapa efektif isu itu untuk menurunkan elektabilitas dari pasangan Jokowi Ma'ruf. Itu yang jadi pertanyaan ya. Kalau kita lihat misalnya isu PKI memang atau isu kriminalisasi ulama dan sebagainya itu memang cenderung stagnan dia. Kalau di data-data survei, misalnya Anda tadi mengutip soal ada sekitar 6% orang yang percaya bahwa Pak Jokowi adalah PKI. Saya mengutip Pak Jokowi mengatakan dalam pidato. Iya. Itu kan Pak Jokowi mengutip survei juga kan itu. Iya. Jadi isu itu cukup stagnan di situ. Nah, jadi dalam konteks itu untuk mencegah pendarahan lebih jauh gitu akibat isu itu, tampaknya isu itu mulai berhasil gitu. Cuman apakah Pak Kiai Ma'ruf mampu kemudian menarik orang-orang yang sudah percaya dengan isu itu untuk kembali untuk berpindah ke Pak Jokowi, itu tampaknya belum berhasil. Oke, adakah strategi spesifik yang dilakukan oleh 2 partai Islam ini untuk kemudian sesuatu yang berbeda selain menangkal isu tadi? Apa strategi bedanya? Jadi begini, arus utama pemilih Indonesia ini tidak bisa dipungkiri, perkembangan jumlah santri akan terus meningkat. Jumlah pemilih Muslim dengan karakter ketaatan beragama dan pilihan dengan preferensi agama akan menguat. Nah, figur Kiai Ma'ruf Amin ini secara pasti, meskipun pelan, gitu, secara pasti memberikan jawaban sebagai simbol dari kekuatan santri dan Muslim. Itu tidak bisa dipungkiri, fakta itu menjadi fakta realitas politik, sehingga apa yang muncul nasionalis agamis, agamis nasionalis itu solusi, itu fakta yang berkembang. Nah, dari fakta itu kita melihat bahwa elektoral hari ini masih menjadi modal. Kiai Ma'ruf mampu membendung menjadi kekuatan permanen dari Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Berikutnya saya kira mulai Februari Maret inilah momen di mana 2 bulan akan tumbuh kesadaran bahwa isu soal hoak yang 4 poin tadi terpatahkan dengan sendirinya, kemudian isu agama sudah tidak muncul lagi. Sejak Kiai Ma'ruf jadi wapres akan menurunkan isu serangan agama, sudah mulai hilang. Nah, mulai sekarang malah justru Kiai Ma'ruf harus sering tampil lagi untuk menjelaskan kepada masyarakat. Apalagi kalau tampilnya sering bareng saya akan lebih mudah lagi. Kalau ini untuk kepentingan PKB. Akan lebih mudah menjelaskan apa Februari Maret ini. Saya kira waktu masih sangat baik untuk kita berkesempatan mendorong pemilih yang ragu-ragu ini menjadi sangat yakin. Masih banyakkah pemilih yang ragu-ragu menurut Anda, Gus Romi? Masih. Survei terakhir kalau nggak salah Mas Jayadi mungkin akan meluruskan kalau salah 16% kurang lebih undecided itu. Artinya masih ada ruang pergerakan. Tapi yang saya katakan adalah bahwa
partai pengusung Pak Jokowi ini kan 61% suaranya. Artinya kalau kita bisa mengkompakkan saja seluruh pendukung partai kita, meskipun tidak ada satupun partai politik yang bisa 100%, maka sebenarnya di atas kertas Pak Jokowi sudah unggul. Tinggal ditambah tentu modal dari relawan. Barangkali ada relawan yang di luar partai politik ini, yang kedua. Dan yang ketiga adalah policy instrument. Karena seorang petahana, seorang incumbent, modalnya adalah policy instrument. Kita tahu persis bagaimana instrumen-instrumen kesejahteraan yang diperlukan oleh masyarakat sudah pasti. Siapapun petahana, kita juga ingat Pak SBY tahun 2009 menggunakan BLT pada waktu itu untuk kemudian mendongkrak secara signifikan. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti ke depan pasti akan digunakan oleh siapapun yang duduk sebagai petahana. Dan itu bahagian dari strategi yang kita lakukan. Jadi bulan Februari, Maret sampai nanti April menjelang hari pencoblosan, Pak Ma'ruf Amin, strateginya akan seperti tadi, akan berubah, akan lebih banyak melakukan apa Kiai Haji Ma'ruf Amin ini? Ya, tentu sosialisasi, silaturahim, berdialog, turun ke bawah, baik dengan Caimin maupun dengan Gus Romi. Jadi dua-duanya diajak? Diajak, swing. Bergantian. Ya. Seberapa solid menurut Pak Kiai TKN saat ini? Solid tidak Pak, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin? Saya kira justru sekarang semakin panas. Kan startnya mulai betul itu kan Januari kan. Januari, Februari ini makin trennya naik saya kira itu. Trennya naik. Iya. Ada yang menarik komentar Gus Romi ketika menyebut bahwa ketika mengomentari dibebaskannya Ahok. Dan Anda mengatakan partai pendukung Jokowi Ma'ruf sepakat tidak akan memanfaatkan Ahok di Pilpres 2019 karena akan lebih banyak defisit ketimbang surplus elektoral. Ya, memang jadi kita pasti setiap tokoh, setiap figur memiliki kontribusi surplus dan defisitnya ya. Tetapi kan kita juga melihat bahwa isu agama akan menjadi dimainkan. Reminder tentang sosok Ahok yang menjadi persoalan dan pemicu gerakan 212 akan muncul kembali. Nah, ketimbang kita meletakkan satu yang berpotensi menjadi masalah, kita belum tahu apakah akan positif atau negatif. Lebih baik kan kita karantina, sehingga tidak menjadi faktor yang menjadi persoalan di ke depan. Bisa saja itu menjadi positif, tetapi kita tidak tahu. Sehingga memang lebih baik inilah yang kita pilih. Dan yang kedua, saya memang mendengar juga Pak Ahok mau keluar negeri sampai dengan bulan April nanti. Jadi memang kalau memang itu menjadi keputusan Pak Ahok juga nggak ada masalah bagi kita. Yang paling pasti adalah bahwa kita tidak ingin pemimpin kita ke depan itu diwarnai dan dibayang-bayangi persoalan-persoalan keagamaannya. Karena ini yang akan kemudian menjadikan ukuran sebuah kepemimpinan itu jauh dari yang diajarkan oleh agama. Kenapa? Di dalam agama diajarkan tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi ukuran kemampuan seorang pemimpin itu membuat kemaslahatan umumnya, membuat kesejahteraan rakyatnya, bukan agamanya. Tapi kan sekarang kemudian persoalan agama itu dilekatkan pada satu sosok yang justru bertentangan dengan kualitas kehidupan keagamaannya sehari-hari. Yang dianggap membela Islam ternyata kualitas kehidupan agamanya biasa-biasa saja, malah dalam beberapa catatan dari kesaksian beberapa orang termasuk saya sendiri meninggalkan syariat agama. Sementara yang dilekatkan kemudian berlawanan dengan agama justru kesehariannya sangat taat menjalankan agama. Ini kan sudah salah kaprah. Itulah kenapa kita mencoba mengeluarkan faktor agama, dan pertarungan ini biarlah pertarungan bagaimana menyejahterakan rakyat ke depan, bagaimana membuat Indonesia lebih unggul, bagaimana membuat Indonesia lebih maju dan bersaing dengan negara-negara yang ada di tempat lain di belahan dunia manapun. Gitu. Oke, tadi jadi itu suatu kesepakatan untuk tidak melekatkan itu karena tadi ada defisit dan sebagainya. Jadi agama tidak menjadi simbol politik, tetapi figur dengan karakter dan perilaku keagamaan yang kafah, yang sempurna, justru terbukti dalam kesehariannya, kira-kira begitu. Oke, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin akan bertemu dengan Ahok kah? Belum ada rencana dan belum ada jadwal. Belum ada jadwal. Iya. Jadi belum ada niatan untuk bertemu. Ada keinginan tapi untuk mengkelirkan sesuatu yang mungkin saja masih dianggap ya, saya pikir sudah clear kok. Sudah selesai? Sudah selesai, sudah menjalani dan sudah keluar, sudah nggak ada masalah. Termasuk dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Tapi yang jelas seberapa, kalau tadi dua-duanya ingin berkampanye dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, tapi sebetulnya seberapa solid pendukung PKB, seberapa solid pendukung P3. Jangan-jangan pemilih P3, pemilih PKB juga nanti tidak akan milih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita akan cek surveinya setelah pariwara.